Eh, baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya karena kuliah kita tertunda dari hari Selasa ke hari Kamis gitu ya. Karena Selasa kemarin saya diminta untuk menyelesaikan administrasi pendilian prodi 4. Nah, itu ternyata selesainya baru hari Rabu, baru Rabu semalam saya selesaikan. Jadi kita lagi mengusulkan pendirian prodi 4 manajemen keuangan negara. Jadi nanti di 3 KBN itu insya Allah bertransformasi jadi diploma 4 ya, kalau disetujui. Jadi nanti Anda punya adik kelas mereka diploma 4. Nah, mudah-mudahan lancar sehingga nanti USM tahun depan itu kita udah bisa terima mahasiswa baru ya. Nah, kita sekarang lanjut ke pembelajaran kita di kesempatan ini. Teman-teman kalau nanya Pak, soalnya apa tuh namanya UTS-nya udah ada nilainya belum? Gitu. Saya terus terang belum saya koreksi, belum selesai koreksinya. Ya saya baru baca beberapa buah, itu pun sampling karena saya pengen lihat teman-teman bisa nggak ngerjainnya. Gitu. Dan saya kira udah cukup bagus lah ya, walaupun saya belum baca semua. Gitu. Saya cuma baru ngecek ada nggak kertas yang tidak terbaca gitu-gitu, sudah saya cek. Ya. Ada satu kelas kita yang belum ujian ya nanti ya, nanti segera. Susulan udah belum Erna? Hari Senin, Pak. Senin besok? Iya. Oh iya. Gampang lah ya. Insya Allah dimudahkan nanti ya. Amin. Makasih. Amin. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan kuliah hari ini. Saya akan ngisi materi seperti yang kemarin sudah share itu. Nanti ini materinya disusun oleh bareng-bareng sama Pak Dosko. Jadi semuanya itu udah sama di prodi kita. Jadi kalau teman-teman nanya di kelas 11 juga sama ya. Standarkan sama Pak Dosko. Terus nanti kita lanjutkan dengan simulasi. Ngasih contoh cara ngitung, cara membuat apa itu namanya pencatatan bendara penerimaan di daerah. Nah teman-teman, nanti ada sedikit beda antara kalian ada ini nggak penata usahaan bendara pusat, ada nggak pelajaran kayak gitu? Penata usahaan bendara pemerintah pusat itu ada, bendara penerimaan pengeluaran itu? Semester kemarin, Pak. Oh, tahun kemarin. Semester 4. Nah, yang ngajar siapa waktu itu? Pak Mutaromin. Mutaromin ya, dari Pusdikat AP ya. Nah, kalau yang lalu kan Pak Mutaromin ngajarin teman-teman itu pembukaan bendara pusat. Nah, itu kalau yang kita pelajari hari ini konsennya ke Pemda. Ya, mungkin nanti ada sedikit perbedaan, misalnya kalau di pusat itu nggak melakukan pencatatan LS. Kalau di bendara daerah kita melakukan melakukan pencatatan penerimaan yang langsung di store ke Kasda, itu untuk bendara penerimaan. Kemudian di bendara pengeluaran dia juga melakukan pencatatan untuk belanja secara LS, yang itu tidak dilakukan oleh teman-teman di pemerintah pusat, gitu ya. Nah, kita mulai. Ini teman-teman tahunnya masih 2019, nggak masalah karena peraturannya memang yang terakhir itu yang terkait dengan pelaksanaan dan batasan pendapatan itu yang terakhir ya
ini PP Pengelolaan Keuangan Daerah yang tahun 2019, PP 12 itu. Nah, sistematika belajar kita dari dasar hukum, tugas, wewenang, penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban. Nah, nanti di akhir kuliah ini kita akan mensimulasikan contoh penatausahaannya itu gimana sampai bikin laporannya gitu ya. Nah, dasar hukumnya teman-teman bisa runut ke PP 12 tahun 2019, kemudian ada Permendagri 13. Permendagri 13 ini tentang pedoman keuangan daerah, itu sudah sering kita singgung. Kemudian dia sudah dirubah 2 kali sampai saat ini, yaitu PP 59 2007 dan PP 21 2011. Nah, kalau teman-teman mengikuti perkembangan saat ini, sebenarnya pengganti PP 13 itu sudah masuk di legal drafting, dan info saya yang peroleh itu nanti bulan Desember ya, Desember ini itu dia akan ditetapkan. Itu yang saya dapat informasinya dari teman-teman di Kemendagri. Jadi karena Kemendagri itu pengennya 1 Januari itu kita sudah pakai Permendagri yang baru gitu. Nah, kita tunggu aja nanti Permendagrinya. Nanti sekiranya perlu ada perubahan-perubahan atau hal-hal yang berubah dari peraturan yang baru, nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Karena semangat dari PP 12 itu kan mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan mendukung adanya kesatuan data keuangan daerah. Nah, kita akan lihat implementasi di Permendagrinya nanti seperti apa. Sementara di pelajaran kita masih ikuti Permendagri 13. Lalu teman-teman, ini ada yang warna biru, Permendagri 55 2008, itu yang mengatur secara teknis mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Jadi hari ini fokus pembicaraan kita itu akan lebih banyak ke Permendagri 55 2008. Nanti teman-teman bisa download di internet, di situ ada tentang gimana cara membukukannya, gimana laporannya, kemudian gimana pertanggungjawabannya secara administrasi. Itu ada di Permendagri itu sampai detail dijelaskan. Nah, kalau teman-teman nanti penempatan di Pemda, ya di Pemda, kalian tahu kan saat ini yang penempatan di Pemda berapa orang kakak kelas kalian? Ada 200-an atau 300 ya yang di Pemda. Nah, nanti kalian berkesempatan tuh kerja di Pemda-Pemda itu, kalian nanti saya yakin akan banyak yang ditempatkan menjadi bendahara. Ya, karena di sana itu dikit orang yang memahami keuangan negara, tanda kutip keuangan daerah gitu ya. Kalau saya kemarin yang penempatan di Pemda itu ada berapa ya? 409 ya, 409 yang ada di Pemda, tapi dari D3 KPN cuma 5 ya. Sisanya yang paling banyak dari akuntansi. Nah, nanti kalau kalian masuk di satu Pemda mana, misalnya Gorontalo, Ponorogo gitu, nanti kalian cari perkada yang mengatur tentang detail dari penatausahaan itu ya, penatausahaan pendapatannya misalnya ya. Nah, kalau kita lihat di Permendagri 12 itu beberapa pasal dapat kita pelajari atau kita lihat, itu mengatur secara teknis, mengatur prinsip-prinsip dari penatausahaan bendahara penerimaan. Misalnya bendahara penerimaan itu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari. Ya, jadi kalau hari ini diterima, besok itu harus sudah di-store.
Nah, nanti teman-teman akan bikin namanya buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan. Itu nanti ada sisi penerimaan, ada sisi penyetoran gitu. Nanti tanggalnya itu pasti akan berurutan. Kalau dia bendaharanya itu apa tuh namanya taat, ya bendaharanya taat. Nah, nanti selanjutnya di ayat 2 itu ada kondisi di mana bendahara penerimaan itu dimungkinkan, ya dimungkinkan untuk lebih dari 1 hari. Dalam hal misalnya kondisi geografis itu sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, keterbatasan pelayanan jasa keuangan, dan kondisi objek lain. Jadi faktor utamanya itu biasanya geografis, dia jauh dari kota, kemudian kantor cabangnya itu, kantor cabang bank operasionalnya itu juga nggak ada, itu baru apa tuh namanya boleh ya. Kondisi objektif lain itu bisa juga misalnya karena tidak ada SDM, ya tidak ada SDM itu boleh lah. Nah, tapi nanti semuanya itu diatur di dalam perkada. Kondisi apa yang dibolehkan. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi sendiri. Itu diatur di dalam perkada. Ya. Saya dulu pernah ke Sulawesi itu. Di sana ada kantor-kantor daerah itu dia untuk dapat store itu dia menghabiskan perjalanan bisa setengah hari, ya. Untuk bisa store dia setengah hari, akhirnya dia jadi dari pagi nanti zuhur dia baru nyampe untuk bisa store. Nanti balik lagi udah maghrib. Nah, kalau kondisi itu terjadi tiap hari, misalnya dia harus store paling lambat sehari-sehari itu kecapean dia, akhirnya dia dimungkinkan 1 minggu aja, 1 minggu. Di perkadanya diatur. Kemudian setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Nanti dengan menyesuaikan transaksi kekinian gitu ya, bukti setoran itu boleh bentuknya dokumen elektronik, misalnya melalui transfer banking gitu itu boleh. Kemudian penyetoran penerimaan itu nanti ada buktinya. Jadi dia kan nerima dari orang yang bayar. Si bendahara ini nerima dari orang yang bayar atau perusahaan yang bayar. Kemudian dari transaksi menerima itu kan nanti ada bukti penerimaan gitu ya. Lalu setelah dia simpan atau dia tata usahakan, dia catat, dia akan menyetorkan. Nah, bukti penyetorannya namanya STS, surat tanda setoran. Nanti bendahara penerimaan dia akan bikin pencatatan juga untuk register dari STS yang jadi bukti dari penyetoran dia ke rekening kas umum daerah. Nah, penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Nah, kalau yang penyetoran ini dianggap sah itu kalau kuasa BUD itu misalnya seksi salah satu seksi di BUD gitu ya, itu telah menerima nota kredit atau dokumen lain yang dibersamakan. Nah, seorang bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga dalam penugasannya lebih dari 1 hari, kecuali kondisi tertentu yang dibolehkan oleh perkada. Misalnya tadi kondisi geografis, SDM, kemudian potensi terjadinya gangguan pelayanan ya. Jadi kalau bendaharanya mondar-mandir misalnya, nanti kantor jadi kosong. Nah, siapa nih yang akan melakukan penerimaan gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam kondisi seperti ini itu sangat jarang sih. Apalagi kalau kita lihat, kalian kalau di desa-desa itu pernah ngelihat nggak warung yang dia itu sekaligus sebagai kepanjang tanganan dari bank operasional. Ada kan biasanya di kampung-kampung itu ya.
Itu namanya apa ya? Nah itu kan dia bisa sebenarnya bisa maksudnya nggak terlalu sulit nih sekarang ya. Apalagi ada fasilitas perbankan secara internet itu juga memudahkan. Nah, kemudian bendahara juga dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga atas nama pribadi. Harus pakai rekening bendahara yang sudah ditetapkan ya. Nanti setiap bendahara itu punya rekening, namanya rekening bendahara penerimaan. Nah, dia nyimpennya di situ. Nggak boleh pakai rekening sendiri. Kemudian di pasal 139, bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tadi saya bilang dia akan bikin buku namanya buku penerimaan dan penyetoran. Kemudian dia wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pengguna anggaran melalui PPK. Pengguna anggaran melalui PPK. PPK itu pejabat penata usaha keuangan. Pejabat penata usaha keuangan. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau laporan Januari itu paling lambat disampaikan itu tanggal 10 Februari. Kemudian bendahara penerimaan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi laporannya itu tadi pertama dia kepada PA, kemudian dia juga melakukan pelaporan kepada PPKD. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Karena nanti PPKD kan yang bertanggung jawab bikin laporan pada tingkat pemerintah daerah. Itu tugasnya PPKD. Nah, kalau teman-teman ex-stan itu banyak sekarang yang mereka itu mengabdi di PPKD untuk yang teman-teman di daerah ya. Kemarin kan kita saya habis ada kegiatan sama BPKD salah satu Pemda gitu ya. Ternyata di situ di BPKD itu kan PPKD ya. Itu ada anak alumni STAN, dia kakak kelas saya, dia di situ dulu dia memutuskan pindah ke Pemda dan sekarang dia di situ ngurusi tentang retribusi dan pajak. Oke, suara saya jelas kedengaran nggak di sana, teman-teman? Jelas, Pak, jelas. Nah, jelas ya. Kalau rame dikit, mohon maaf ya, soalnya nih saya di bawah sama anak-anak saya. Tuh, anak saya nanya, emang aku berisik? Oh iya. Oke, ntar ya, yang ngajar dulu. Kemudian pasal 140. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, nanti diakui sebagai koreksi pada rekening penerimaan bersangkutan. Jadi pasal 1 sama pasal 2, ini sebenarnya, kalian ini semester 5 kan? Semester 5 itu kan belajar akuntansi pemerintah pusat tuh, ya kan? Di sana ada namanya koreksi atas pendapatan. Jadi koreksi pendapatan itu sebenarnya simple. Pertama, dia TAB atau TAJL. TAB itu tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sama. Kemudian TAJL tahun anggaran yang lalu, artinya kesalahan itu terjadi di tahun lalu dan sekarang mau dikoreksi atau mau dikembalikan. Ya. Pengembalian itu kan salah satu dari koreksi kan. Nah, kalau dia sifatnya recurring itu berulang gitu ya. Nah, disebut berulang itu kalau pengembalian itu atau koreksi atau kesalahan itu terjadi karena memang sistemnya itu seperti itu. Jadi kayak misalnya pajak yang sifatnya self assessment itu kemungkinan terjadi recurringnya itu tinggi. Nah, kalau beda kayak gitu, maka
dia bisa dibebankan pada akun-akun yang salah. Makanya di sini pasal 140 itu bilang dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang salah. Tapi kalau dia tidak recurring atau non recurring atau tidak berulang, maka berulangnya itu dilihat dulu. Di tahun anggaran berjalan, TAB atau tahun anggaran yang sama, atau dia terjadi pada TAJL. Kalau dia masih terjadi pada TAB atau tahun anggaran yang sama, artinya belum ada closing atau closing pencatatan pembukuan secara keuangan, secara laporan keuangan. Sehingga dia bisa dibebankan pada rekening yang sama. Ya. Jadi yang salah langsung bisa dikoreksi. Tapi kalau dia ya sudah lewat, artinya tahun anggarannya sudah tutup, maka dia dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. Jadi ini sebenarnya sama kayak di Apempus ya. Untuk kondisi saat ini, karena memang PSAP tentang koreksi kesalahan itu bentar lagi akan diganti dan ada sedikit penyederhanaan di sana. Nah, sekarang kita ke bendahara penerimaan secara detail. Nah, teman-teman tahu bahwa tugas bendahara penerimaan itu kan mulai dari menerima, menyimpan, menyetor, kemudian dia menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Nah, ini proses ini dari menerima sampai menatausahakan, mempertanggungjawabkan itu namanya penatausahaan bendahara ya, namanya penatausahaan bendahara. Dari mulai dia menerima lalu dia nyatet gitu ya, nyimpan duit, kemudian nyetor gitu ya. Nah, kalau di Kemenq untuk menjadi bendahara penerimaan itu levelnya 2C ya, 2C. Jadi anak-anak lulus STAN itu dia menjadi bendahara penerimaan. Tapi kalau di Pemda kalian akan jumpa mereka itu di golongan 3B, 3C gitu ya. Mereka masih menjadi bendahara gitu. Nah, wewenang bendahara adalah bendahara penerimaan gitu ya. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Jadi kalau teman-teman ingat pelajaran kita sebelum UTS, itu kan ada DPA SKPD sama DPA PPKD. Nah, teman-teman tahu bahwa umumnya PAD itu berada di DPA SKPD. Ya, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu kan macam-macam ya. Dari pajak, retribusi dan sebagainya. Itu umumnya ada di SKPD. Saya bilang umumnya karena apa? Ada beberapa Pemda yang mereka itu bikin namanya dinas dinas pajak dan retribusi. Nah, kalau kayak gitu berarti SKPD-nya udah khusus tuh yang nangani. Tapi secara umum hampir secara umum itu sebagian besar Pemda itu menaruh pendapatan asli daerahnya itu ada di SKPD. Kemudian menyimpan seluruh penerimaan, kemudian menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga kepada rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kecuali kondisi tertentu. Kemudian bendahara juga punya kewenangan untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima. Nah, nanti ada kasus tertentu di mana dapat pula diangkat bendahara penerimaan pembantu ya. Kondisi ini adalah ketika pendapatan tersebar secara geografis tapi wajib pajak atau wajib retribusi sulit membayar kewajibannya. Kalau ini di sampingnya kan di kiri itu ada gambar Indonesia gitu ya. Gambar Indonesia itu menggambarkan geografisnya, tapi sebenarnya kondisinya yang dimaksud di PP ini maksudnya enggak tersebar di seluruh Indonesia, tapi di kabupaten atau provinsi itu, kan kabupaten provinsi itu kayak di Jawa itu kan terbagi ke banyak gitu ya. Jadi gambarnya ini harusnya gambar ini ya, gambar apa tuh namanya? Kondisi suatu Pemda ya, kabupaten provinsi. Jadi kita jangan berpikir bahwa provinsi kan kecil, kabupaten kecil. Kecil itu karena kalian hidup di kota yang atau di daerah yang udah maju ya.
Kalau yang ada provinsi atau kabupaten di Indonesia di mana kita untuk keliling kabupatennya ada kesusahan gitu. Nah, itu boleh dibikin adanya bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu SKPD nanti melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD. Tapi nggak semua, ya, nggak semua. Sebagian. Nah, nanti si bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran tertera dalam SKP atau surat ketetapan pajak atau surat keterangan retribusi. Kemudian bendahara penerimaan bikin STB, surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Baru berikutnya bendahara melakukan penyetoran paling lambat 1 hari kasda. Nah, dia nyetornya itu pakai STS, surat tanda setoran. STS itu nanti ada registernya. Registernya itu nanti dicatat di buku register STS. Nah, buku yang digunakan dalam pembukaan bendahara penerimaan itu ada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan, kemudian ada buku register STS, gitu ya. Nah, nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah data kredit, bukti penerimaan yang sah, sama STS. Nah, proses pembukuan atau variasi pembukuan bendahara penerimaan itu sangat tergantung dari tipe pendapatan yang dikelola atau diterima oleh bendahara. Kalau dia diterima secara tunai, maka prosedurnya seperti ini, ya. Dia mulai memproses penerimaan tunai, kemudian ngeluarin bukti penerimaan yang sah, mencatat ke buku penerimaan dan penyetoran, baru kita punya buku penerimaan dan penyetoran yang firm yang nanti menjadi laporan bagian dari laporan pertanggungjawaban bulanan, ya. Kemudian proses penyetoran tunai nanti ada STS-nya, surat tanda setor. STS itu diupdate ke buku penyetoran, penerimaan dan penyetoran, ya. Kemudian STS-nya itu juga digunakan untuk dokumen sumber untuk mengisi buku register STS. Itu yang dari tunai, ya. Kemudian berikutnya ada juga pendapatan yang nanti melalui rekening bendahara penerimaan. Jadi kalau tadi kan dikasih duit secara fisik, kalau yang ini melalui rekening bendahara penerimaan. Proses penerimaan di bank, kemudian ada nota kredit atau informasi penerimaan lain, kita catat ke buku penerimaan dan penyetoran, baru kita melakukan penyetoran, nanti ada STS atau nota kredit. Nah, STS ini transfer dari rekening bendahara penerimaan kepada rekening kas umum daerah, gitu ya. Lalu dari STS atau nota kredit ini kita mencatat ke buku penerimaan dan penyetoran dan juga mengisi register STS. Jadi simpel, ya, simpel. Nah, kemudian ada lagi nanti ada penerimaan yang langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah itu orangnya store langsung ke kas umum daerah, nanti slip setoran atau bukti sahnya dikasih ke bendahara, bendahara mencatat ke buku penerimaan dan penyetoran. Nah, bukunya itu kan tadi ada sisi penyetoran dan penerimaan dan penyetoran. Nanti dia dokumen sumbernya itu cukup satu, ya. Kalau yang tadi ini dokumen sumbernya kan ada bukti penerimaan, kemudian ada STS. Nanti di kolom penerimaan ditulis bukti penerimaan nomor berapa. Tapi kalau yang penyetoran nanti ditulis STS nomor berapa. Tapi kalau khusus yang pendapatan melalui rekening kas umum daerah, nanti di kolom penerimaan dan penyetoran itu buktinya akan sama, ya. Slip setoran, bukti lainnya yang sah yang disampaikan oleh si wajib bayar. Nah, selanjutnya kita ke pertanggungjawaban bendahara penerimaan.
itu pertanggungjawabannya ada dua, ya, administratif dan fungsional. Kalau administratif tadi dia menyampaikan laporan ke PA, kemudian yang fungsional ke BPKD. Itu tanggung jawab si bendara penerimaan. Nah, si bendara penerimaan pembantu, kalau kita lihat di sini ini kan bendara penerimaan doang. Kalau ini yang membantu, kalau pembantu itu pertanggungjawaban fungsionalnya ke bendara penerimaan di atasnya. Kan bendara penerimaan itu di level PA. Kemudian bendara penerimaan pembantu itu di KPA. Jadi dia nyerahin ke level atasnya, ke bendara penerimaan. Tapi paling lambat tanggal 5. Karena biar si bendara penerimaan itu punya waktu untuk melakukan kompilasi. Ya. Nah, selanjutnya kita ke lebih detail ke pertanggungjawaban fungsional. Pertanggungjawaban fungsional bendara itu bentuknya buku penerimaan dan penyetoran yang sudah ditutup pada akhir bulan. Nanti lampirannya apa? Lampirannya ada dua, buku register STS sama bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Jadi seluruh bukti penerimaan itu harus dikumpulin karena dia bagian dari pertanggungjawaban fungsional seorang bendahara. Ini langkah-langkah menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara dari mulai ada buku penyetoran, penerimaan dan penyetoran, kemudian ada register setelah bukti-bukti, kita melakukan penutupan buku penerimaan dan penyetoran serta STS, kemudian kita bikin pertanggungjawabannya, ya. Lalu kalau dia bendara bendara pembantu kan dia kasih ke bendara penerimaan yang utama gitu, itu nanti diverifikasi dulu oleh si bendara penerimaan itu, lalu artinya kalau sudah selesai diverifikasi pertanggungjawaban bendara penerimaan pembantu udah oke, baru nanti lanjut ke pertanggungjawaban bendara penerimaan yang utama gitu. Ini tadi sudah, ya. Kemudian kalau administrasi itu bentuknya dalam LPJ atau laporan pertanggungjawaban. LPJ bendara penerimaan itu penggabungan dari LPJ bendara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan penyetoran saldo kas yang ada di bendara. Lampirannya apa? Lampirannya itu buku penerimaan, penyetoran, STS, bukti, sama seluruh LPJ bendara penerimaan pembantu yang ada di bawah dia. Gitu. Nah, ini proses administrasinya hampir sama, ya. Tapi dia lebih ke kompilasi kalau ini bendara penerimaan yang punya bendara penerimaan pembantu. Ya. Nah, kalau si bendara penerimaan pembantu, proses verifikasinya itu dilakukan oleh bendara penerimaan. Tapi kalau yang seorang bendara penerimaan pada level PA itu diverifikasi oleh PPK. PPK itu pejabat penata usaha keuangan. Kalau di pemerintah pusat ya dia orang yang punya kewenangan untuk menerbitkan SPM, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutin ke ini LPJ fungsional bendara penerimaan pada level PA, gitu ya. Nanti apa aja dia meliputi lampirannya, ya, buku penerimaan penyetoran, STS, sama pertanggungjawaban bendara pembantu. Saya kira ini proses administrasinya hampir sama, ya. Nanti teman-teman bisa bisa pelajari kembali. Yang bedain itu cuma gini, kalau pada level kan si bendahara itu tadi dia menyampaikan laporan fungsionalnya itu ke mana itu namanya, ke PPKD. Nah, PPKD itu nanti ngumpulin dari bendara-bendara yang ada gitu. Lalu dia melakukan proses verifikasi, evaluasi dan analitis, ya. Baru nanti dia disahkan menjadi LPJ fungsional. Saya kira itu, ya. Nanti yang proses belakang itu kalian baca kembali. Nah, sekarang saya mau ke simulasi, ya, simulasi. Tapi sebelum ke simulasi barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan.
Oh ya, sebelum ke simulasi, saya mau ke sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebenarnya apa tuh namanya? Ini udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Nah, ini sebenarnya saya sama Pak Budi itu udah bikin modul bahan ajarnya, cuma dari SPM itu nggak keluar-keluar. Saya kemarin udah nanya, Pak, dari SPM itu keluar kapan katanya gitu. Katanya itu keluarnya minggu ini, tapi minggu ini saya cek lagi belum ada. Sebenarnya saya bisa aja share file ini, cuma PM itu, SPM itu nggak bisa, belum izinin karena SBSN-nya belum keluar, jadi izin dari Perpusna belum keluar. Nah, kalau di modul ini, mudah-mudahan minggu ini udah selesai gitu. Minggu ini udah selesai, teman-teman nanti bisa pakai di minggu depan. Nah, di STS, di modul ini, teman-teman bisa lihatnya ke bab 6, ya, ke bab 6. Bab 6 itu mana ya? Bab 6 itu setelah bab 5 ya. Nah, ini. Nanti pelajari lebih detail. Mudah-mudahan lah minggu ini jadi, sehingga kami bisa share ke. Sebenarnya udah jadi lama, mudah-mudahan minggu ini keluar ISBN-nya, sehingga kalian bisa pakai. Ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih teman-teman, laporannya. Mana ya? Nah, ini bukunya kayak gini. Simpel kan? Bukunya cuma nanti SKPD-nya apa gitu. Kemudian periodenya kalian tulis bulan ya. Kalau di sini tadi kan pemerintah provinsi, misalnya pemerintah Kabupaten Ponorogo, buku penerimaan dan mentoran, bendara penerimaan. SKPD-nya apa? Misalnya Dinas Perhubungan, periode bulan apa periodenya. Kemudian penerimaan, gitu kan? Di sini kan ini namanya buku penerimaan dan penyetoran. Kolom sini ini cerita penerimaan, kolom ini cerita penyetoran. Nanti teman-teman apa itu namanya tulis nomor 1 tanggal berapa, nomor bukti itu BPS. Kan si bendara waktu dia terima dia ngeluarin bukti penerimaan gitu ya, bukti penerimaan, tulis bukti penerimaannya nomor berapa. Kemudian cara pembayaran itu maksudnya dia itu terimanya gimana gitu. Kalau orang itu nerimanya apa tuh namanya penerimaan secara kas, berarti penerimaan tunai gitu. Kalian tulis penerimaan tunai gitu. Tapi kalau dia melalui rekening bendara penerimaan berarti cara penerimaan melalui rekening bendara penerimaan gitu. Tapi kalau dia apa itu namanya? Kalau dia itu langsung store ke rekening kas umum daerah berarti langsung store ke rekening kas umum daerah gitu. Kemudian di sini kode rekening. Kode rekening itu nih kolom 5 itu nanti diisi kode pendapatan asli daerah ya. Kode pendapatan asli daerah itu teman-teman kali di Permendagri 90 tahun 2019 ya. Itu nanti teman-teman nulis di situnya 1, 2, 3, 7 digit ya. Jadi di sini nanti kalian tulis 7 digit. Mana ya? Nah, di sini ini 7 digit nih. Kemudian ureannya apa? Misalnya pendapatan retribusi gitu. Pendapatan retribusi apa gitu tulis ini. Lalu jumlahnya. Nah, nanti store-nya tanggal berapa? STS-nya berapa, jumlahnya berapa, keterangan. Nah, nanti teman-teman keterangan itu ya, keterangan itu ini kolom 11 gitu ya. Kolom 11 diisi keterangan jika diperlukan. Jadi hal-hal yang menurut kalian perlu diungkap atau terkait dengan penerimaan itu apa? Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Umumnya orang nggak nulis nih yang keterangan. Kemudian
eh, jadi tanggal berapa dia terima, tanggal berapa dia store gitu ya. Ini bisa satu row ya. Jadi tanggal 15 diterima, tanggal 16 di store. Itu satu row boleh. Tapi biasanya kalau di soal-soal ujian atau soal-soal diklat itu kita biasanya mengarahkannya kalau dia nomor transaksinya berbeda, itu kita akan membuat dia menjadi kolom yang berbeda di sini. Sehingga teman-teman tahu kronologisnya. Maksudnya gini, misalnya ada transaksi nih tanggal 3 Januari di sini. Misalnya nomor bukti 123, cara pembayaran tunai ke bendara penerimaan, kode rekening 41 titik-titik gitu ya. Urean retribusi pasar gitu. Jumlahnya 14 juta gitu ya. Lalu tadi ini transaksi tanggal berapa tadi ya? Misalnya tadi tanggal 5 Januari, lalu dia store-nya 6 Januari gitu. Nah, lalu yang soal di nomor 2 ditulis tanggal 6 Januari bendara penerimaan melakukan penyetoran gitu. Nah, kalian bisa tulis di sini 6 Januarinya di sini. Ya. STS-nya berapa, dia store tadi berapa. Nah, gitu. Itu kalau di soal-soal ya, di problem-problem soal biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalian tulis di sini juga nggak salah gitu. Nggak salah, orang ini satu kejadian dan itu dimungkinkan. Oke, lalu di akhir bulan nanti buku penerimaan dan penyetoran itu nanti ditutup itu. Nanti teman-teman jumlahin di sini, jumlahnya itu ada berapa sini, aku masukin sini. Kemudian yang sudah di store jumlahnya sini, jumlahin, taruh sini. Kalau masih yang diterima dan yang store itu ada selisih, selisihnya itu adalah saldo kas di bendara penerimaan. Nah, saldo kas di bendara penerimaan itu bisa saldo tunai, bisa saldo yang ada di bank. Di bank itu maksudnya di rekening kas bendara penerimaan. Nah, nanti ini totalnya di sini kan, nanti dirinci yang tunai berapa, bank berapa gitu. Nah, di sini ditulis lainnya. Lainnya itu kalau misalnya dalam kasus dia itu masih ada yang dipegang oleh bendara pembantu, ya tulis ini. Lalu mengetahui, menyetujui, PA, tulis nama NIP, bendahara, nama NIP. Nah, kalau kalian nanti jadi bendahara, perhatikan, ini masalah etik ya. Kalian kalau bikin dokumen, jangan kalian udah bikin dokumen selesai, kalian belum tanda tangan sini, kalian udah minta ke PA, itu nggak etis ya. Saya sering jumpa itu anak-anak itu kayak gitu. Jadi dia bikin surat, dia sendiri belum tanda tangan, tapi dia udah minta tanda tangan sama bos. Itu nggak etis ya. Jadi kalian tanda tangan dulu sini, selesaikan, baru minta ke pengguna anggaran. Sama kasusnya untuk bikin soal-soal yang bikin surat-surat yang lain. Jadi selesaikan administrasi di paling bawah, naik lagi baru ke pimpinan ya. Jadi jangan misalnya gini, kalian bikin surat yang tanda kepala kantor. Di prosedurnya dibilang harus ada paraf eselon 4 ya, kalian cari paraf eselon 4-nya dulu. Jangan langsung ke kepala kantor. Kadang kita di kantor minta surat keterangan buat seorang pegawai gitu. Pegawainya itu belum tanda tangan. Kalian udah nyorongin ke kepala kantor, itu nggak boleh ya, nggak etis. Nah, itu harus perhatikan. Harus yang simpel tapi kadang kalau buat pimpinannya bisa menjadi catatan tersendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke buku register STS, surat tanda setoran. Nanti ditulis SKPD-nya apa, kotanya apa gitu. Lalu bendara penerimaannya itu di sini gitu ya, ditulis ya, nama bendaranya siapa, tulis. Terus tulis nomor urut STS, kemudian tanggal, kode rekening. Kode rekening ini yang tadi saya bilang 7 digit ya, 7 digit gitu ya. Dia bisa lihat Permendagri 90, digit-digitnya kalian bisa lihat di situ.
Dan nanti memang di tiap Pemda dia pada ngeluarin terkada tentang digit-digitnya juga. Itu kalian bisa lihat di Perkada. Nanti ureannya apa, misalnya retribusi apa gitu. Retribusi pasar gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa ya. Nah, kemudian di sini ditulis nama penyetornya, karena bisa jadi si bendahara itu dia nyuruh orang, ya, dia nyuruh orang untuk melakukan penyetoran, nggak apa-apa, itu boleh. Kemudian sini tulis keterangan kalau diperlukan, gitu ya. Lalu ini sejalan dengan buku penerimaan dan penyetoran ini, dia endingnya misalnya kan tiap akhir bulan gitu ya, tiap akhir bulan, maka di sini tiap akhir bulan juga ya, akhir bulan bendahara tanda tangan, kemudian pejabat apa tuh namanya PA-nya itu tanda tangan sini. Jadi ini pertama ya, buku penerimaan dan penyetoran, kemudian buku register STS, saja. Lalu berikutnya dia harus bikin ini LPJ. Nah LPJ-nya kayak gini. Ya. Ini LPJ-nya. Nanti apa itu namanya SKPD-nya apa, periodenya itu bulan apa, penerimaan secara tunai itu berapa, melalui bendahara tunai itu nanti ada melalui bendahara sama bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, lalu melalui rekening berapa atau melalui rekening kasum daerah berapa, jumlahin yang udah di store berapa, sisanya berapa yang belum store, sisa yang belum store itu dirinci. Bendahara penerimaan yang duit yang dipegang oleh bendahara penerimaan berapa, bendahara pembantu 1 berapa, pembantu 2 berapa, sebagainya. Baru deh ditandatangani gini. Simpel kan? Gitu ya teman-teman. Lalu untuk LPJ fungsional bendahara penerimaan itu juga formatnya hampir sama seperti ini ya. Hah? Ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Ini tadi LPJ administrasinya ya, kalau di sini yang fungsionalnya. Kalau administrasi, tadi ini yang disampaikan ke PA ya. Ke PA. Kemudian kalau yang fungsional ini yang ke BPKD. Isinya hampir mirip ya. Cuma judulnya aja yang beda. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau nggak ada, sekarang kita latihan. Ya, latihannya soalnya seperti ini ya, soalnya seperti ini. Ini ada Dinas Perdagangan Pemda Madani, kemudian ada 7 transaksi ya. Ini ada tanda bukti pembayaran, kemudian ada kode rekeningnya sudah ada, uangnya berapa, tunai berapa, sebagainya. Nah, sekarang teman-teman coba kerjain, nanti saya kasih formulir kosong ya, formulir kosong nanti saya kasih, coba teman-teman kerjakan di formulir itu, nanti kita upload ke Google Classroom ya. Halo? Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya sudahi. Nanti kalian lanjut untuk apa itu pengerjaannya. Kalian boleh pakai ngerjainnya bisa pakai format yang saya kosongin ya, saya kosongin. Ngerjainnya jadi pakai komputer bisa. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa ya. Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Oh, kalau nggak ada ya sudah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Makasih, Pak.